Jakarta. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya kabar baik dan juga sehat ya. Dan pagi hari ini kita akan melaksanakan talk show terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan juga oleh TPPKK Provinsi Bali. Dan sudah hadir di studio RPK Dava pagi hari ini. Selamat pagi Om Swastiastu, ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ngaya Putri Koster. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Nadia. Apa kabar Bunda pagi hari ini? Baik, sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio RPKD Alfam. Dan juga pagi hari ini hadir kelompok ahli pembangunan bidang pangan, sandang, dan papan, Profesor Insinyur Made Sudiana Mahendra, MA, PPSC, PhD. Om Swastiastu, selamat pagi Prof. Om Swastiastu, Mbak Nadia, selamat pagi. Pagi hari ini ada Bunda Putri nih, ada Ketua Tim PKK Provinsi Bali dan juga ada Profesor. Mau ngomongin apa sih pagi hari ini gitu? Kenapa sih Bunda pagi-pagi sudah main nih ke studio RPKD FM? Pasti ada yang mau disampaikan ya untuk harga kota Bunda ya. Pasti ada sayang. Jadi gini, Bunda itu kegiatan PKK di provinsi Bunda bagi jadi dua. Satu aksi sosial, yang lainnya sosialisasi. Nah kalau aksi sosial itu Bunda langsung ketemu dengan masyarakat, membantu apa yang bisa dibantu dari PKK. Kemudian kalau sosialisasi itu Bunda turut menyampaikan apa yang menjadi visi, kemudian programnya PKK terkait juga dengan visi dari pemerintahan. Kalau Bunda kan di pemerintahan Provinsi Bali, jadi Bunda merasa punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan apa sih yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita di provinsi, terutama Bapak Gubernur. Nah kalau sekarang nih Mbak Nadia kan udah masuk tahun kelima pemerintahan Pak Gubernur di periode pertama. Jadi sudah ada hal-hal yang beliau lakukan, yang dari awal beliau rencanakan, kemudian dilaksanakan, ada yang terwujud, ada yang dalam progres, itu nanti ada yang terwujud 2024, 2025 seperti itu. Jadi seperti menyampaikan laporan kepada masyarakat. Udah saatnya kita hadir ke masyarakat dengan oleh-oleh, ini loh yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita. Nah itu sekarang ada yang namanya 44 tonggak peradaban, penanda Bali era baru gitu ya. Di dalam 44 tonggak ini kita khusus akan bahas sesuai dengan arahan dari Bunda, itu terkait dengan lingkungan hidup, bagaimana pembangunan Bali yang sudah direncanakan, dilaksanakan kemudian secara monumental untuk terutama infrastruktur dan sarana dan prasarana yang strategis. Tadi Bunda sudah sampaikan, itu antara lain yang monumental itu adalah perlindungan kawasan suci Besakih. Iya betul. Itu kemudian lebih monumental lagi adalah kawasan pusat kebudayaan Bali yang sekarang sedang dibangun, itu di wilayah Kunakse Kelungkung. Kemudian Sorkat Singaraja Menguitani itu yang sudah berlangsung. Kemudian banyak sekali manfaat dan apresiasi dari masyarakat yang sudah merasakan bagaimana fasilitas infrastruktur ini membantu mempercepat mobilitas masyarakat, kemudian juga terkait dengan kenyamanan di dalam transportasi darat. Kemudian yang sedang berlangsung itu adalah tol Jagat-Kerti Bali. Nah ini juga akan lebih meningkatkan lagi geliat dari perekonomian Bali. Kemudian pelabuhan segitiga Sanur Sampalan Bias Bunjul itu yang sudah terrealisasi dan sudah dirasakan manfaatnya, termasuk kenyamanan yang tadinya para penumpang atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Nusa Penida itu mesti buka sepatu, buka sandal, berbahasa-bahasa itu kita rasakan kenyamanannya. Tapi sekarang pelabuhan di Sanur keren itu, keren, ya. Kemudian juga ya Bali Maritim Tourism Hub yang sedang berlangsung, Bendungan Sidang dan Tamlang, dan yang lebih monumental lagi adalah Turie pada Tower KBS 6.0 sekarang di Bali. Nanti multifungsi ya Prof? Multifungsi. Dan itu kalau saya lihat mirip dengan
Tokyo Tower, ya Tokyo bentuknya mirip dan itu. Nah, dari keseluruhan infrastruktur ini baru yang monumental, yang strategis. Nah, tentu semuanya itu bila kita ingin agar pembangunan itu harmonis dengan alam, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali terhadap semua proyek-proyek strategis itu adalah melakukan kajian dampak lingkungan sejak perencanaan. Ya, sejak perencanaan, kemudian kita kaji seluruh komponen lingkungannya, mulai dari komponen fisiknya, komponen biologi, apalagi komponen sosial ekonomi dan sosial budaya. Nah, itu telah dilakukan terhadap semua proyek strategis ini. Itu kemudian di dalam pelaksanaannya, ya, itu sesuai dengan konsep dari pembangunan berkelanjutan. Jadi yang harus tetap memberikan manfaat ekonomi, haruslah pembangunan itu kan. Kemudian mensejahterakan masyarakat, betul. Dan yang terakhir adalah bagaimana melestarikan alam. Jadi dalam proses pembangunan kemudian sampai kepada pengoperasian dari semua infrastruktur ini memang telah disiapkan rencana-rencana yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Izin saya bacakan dulu pertanyaan dari masyarakat. Dari Usi yang ada di Cokro Aminoto. Saya ibu rumah tangga baru, jadi belum ikut kegiatan PKK Banjar. Apa yang bisa saya lakukan di lingkup kecil atau rumah tangga bersama mensukseskan program pelestarian dan keharmonisan alam Bali ini, Bu? Kemudian ada Aryani juga di Pemogan. Ibu, saya ingin bertanya sebagai ibu rumah tangga, sampah adalah salah satu permasalahan besar yang kami alami. Adakah tips dan triknya bagaimana kami bisa mengatasi atau mengelola sampah secara sederhana di rumah? Kemudian masih ada kaitannya juga nih dengan sampah. Saya langsung aja ya pertanyaannya. Dari Kartika di Denpasar, ini terkait program Pulau Organik. Bisa diberikan sedikit tips menciptakan hidup organik dalam rumah tangga? Apa yang perlu disiapkan pertama? Jadi sampah dapur jangan sampai keluar. Itu yang menimbulkan bau kan, sisa-sisa makanan itu mana dia. Nah, lalu yang sampah yang alam di halaman rumah, daun-daun dan lain sebagainya. Sekecil apapun pekarangan kita, bisa nggak kita bikin lubang di tanah sebesar berapa, ukuran berapa, setengah meter misalnya. Setiap harinya itu sampah-sampah daun itu dicacah, lalu masukkan ke situ, lalu timbun dia. 2-3 hari dia akan membusuk. Kemudian yang sampah plastik, desa sudah punya pengelolaan sampah berbasis sumber, dengan jargonnya adalah desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Kemudian itu dikumpulin di desa, nanti desa menghubungkan dengan, sekarang kan kemarin Bapak Gubernur sudah membantu memfasilitasi, dan itu posisinya di Kota Denpasar, TPS 3R. Itu yang diresmikan oleh Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden RI. Jadi bawa saja ke situ, di situ akan diolah mau dijadikan apa. Yang misalnya yang residu untuk apa, yang harus di recycle yang mana, seperti ini Kak. Nah, Dekartiasi di Sudirman, bagaimana menciptakan pariwisata yang harmonis dengan alam? Program pemerintah terkait hal tersebut apa? Kalau pariwisata yang harmonis dengan alam, Bapak Gubernur sekarang mengajak untuk merawat danau laut. Nah, seperti kita lihat, coba Mbak Nindi lihat di Danau Beratan, Danau Batur gitu. Merasa nggak kita bahwa pengelola pariwisata itu merasa sedikit egois kita di situ? Danau yang indah kita tutup dengan bangunan-bangunan, hanya kita yang boleh di situ, lalu kita jual kepada masyarakat. Padahal danau itu karunia alam yang setiap orang justru boleh melihatnya. Ya, kalau kita lihat ada 13 instrumen itu dalam upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi untuk menghindari pencemaran, perusakan seperti apa yang telah terjadi di danau, pantai, sebenarnya juga diawali semua itu dengan adanya kajian khusus yang kita sebut dengan kajian lingkungan hidup strategis.
kemudian apalagi rambu-rambunya, RT/RW, RDTR. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Ibu dan juga Prof terkait dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Dan sejauh mana sih dampak yang diharapkan dapat diwujudkan melalui sosialisasi pagi hari ini? Jadi tugas ibu adalah melakukan sosialisasi terus-menerus sampai kemudian masyarakat tahu, lalu memahami, kemudian mengambil tindakan proaktif. Jadi tugas ibu kan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat. Bagian mana? Seperti tadi ada ibu rumah tangga, terkait lingkungan mulailah dari rumah. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan kedepannya Bali menjadi pulau organik, mulailah dari rumah. Hindari menggunakan pupuk-pupuk kimia. Seperti para petani kita juga, sudah ada pupuk organik, itu kita bicarakan dengan pemerintah. Jadi harapan ibu dengan bersinerginya, menyatunya masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing. Tugas pemerintah adalah membuat aturan, membuat sistem, dan tugas serta kewajiban masyarakat adalah wajib patuh mengikuti aturan-aturan terkait program-program dari pemerintah.